Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami diberi contoh seorang martir yang berani mati demi Kristus. Meski diperlakukan dengan kejam, maka martir Justinus mengikuti Yesus dan mengorbankan hidupnya karena iman akan Kristus. Bantu kami untuk memberi kesaksian tentang hidup Kristus, karena kami tahu Kristus adalah segala-galanya. Kebenaran, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kebaikan, Yesus adalah cinta. Terima kasih Yesus, semoga kami mengikuti Engkau dengan gagah berani. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada titik-titik di mana kita harus menunjukkan kebenaran sejati dalam Yesus. Kenapa orang berani mati demi Kristus? Karena kebersatuan pikiran, perasaan dengan pribadi Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Jadi keberanian itu lahir karena kebenaran. Kebenaran lahir karena kebersatuan dengan Tuhan. Kebersatuan dengan Tuhan itulah yang memberikan keselamatan, kedamaian, kekekalan, keabadian. Kita hidup bukan dari dunia ini, tetapi kita hidup untuk hidup yang kekal. Dan itulah Santo Justinus di awal abad pertama tahun 160-an. Dia seorang yang mencari Tuhan, yang berjuang untuk mengenal kehendak Tuhan dan kebenaran. Dia belajar filsafat dan dia menemukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam Yesus, dalam Kristus. Maka kita juga harus mencari kebenaran, mencari kejujuran, mencari kedamaian di dalam pribadi yang kita sebut dengan Yesus. Agama Katolik adalah agama yang berrelasi dengan Tuhan, berkomunikasi, bersatu, bukan hanya pribadi dengan pribadi. Tuhan bisa menjawab kebutuhanku, Tuhan mendengarkan aku, dan aku mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Itulah artinya kebenaran, itulah artinya kehidupan, itulah artinya bahwa ada nama, ada pribadi, ada Tuhan itu pribadi, ya, yang menciptakan aku sebagai pribadi, sebagai citra dan gambarnya. Maka aku dipanggil untuk semakin mengenal Dia di dalam Yesus Kristus dan dalam kitab suci. Jadi perjuanganku untuk mengenal dan bersatu dengan Dia itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan di zaman ini kenapa seringkali orang mengalami kekeringan, kekosongan? Karena tidak melihat dan mengalami Yesus sebagai pribadi yang dimana saya bisa berdialog, berkomunikasi, berwawan muka, berdialog, ya, dengan akrab, dengan mesra. Karena pribadi, ya, itulah yang dinyatakan oleh Allah kepada kita ketika Allah yang agung, besar, mulia, yang tak terkirakan itu mengirim putranya Yesus sebagai pribadi seperti manusia supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat Yesus. Jadi tanpa Yesus kita sulit untuk berkomunikasi dengan Allah secara pribadi, bicara seperti Anda dan saya, berdialog. Nah, jadi salah satu hal penting di dalam pertumbuhan iman kita adalah perjumpaan, persatuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan. Itu yang menjadi salah satu kunci dari kehidupan rohani kita menjadi tumbuh dan berkembang. Ya, tanpa itu menjadi sulit bagi kita. Karena itulah para saudaraku terkasih, mari kita menumbuhkan iman kita. Ya, menumbuhkan iman kita bukan hanya sekedar menjalankan segala ritual-ritual. Itu penting, perlu, tetapi belum terlalu perlu kalau kita belum bersatu dengan Tuhan. Ya, belum berdialog. Dan salah satu unsur penting di dalam perkembangan pertumbuhan iman kita adalah suatu kerinduan. Ya. Kalau kita tidak rindu berjumpa dengan Allah, itu menjadi kurang gitu loh. Ya, kurang tumbuh, kurang berkembang. Kenapa kita kurang tumbuh dan berkembang? Karena tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan, tidak ada kedorongan kuat untuk mencari Dia. Dan dorongan itulah yang kita sebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus membimbing kita ketika kita terus mencari dan tidak puas dengan apa yang ada. Ya, karena itulah maka mari saudaraku, salah satu kunci apakah Anda punya kerinduan dengan bertemu dengan Tuhan, itu yang harus kita perhatikan. Sebelum kita sampai kepada kerinduan itu, maka ya, hidup kita hanya setengah-setengah. Maka kita harus menjadi konsekuen, tumbuh, berkembang untuk mencari Tuhan yang hidup. Di dalam Dialah kita hidup, bergerak dan ada. Semoga seperti Santo Justinus, Anda dan saya mencari Tuhan
terus mencari Tuhan sampai mendapatkan jawaban di dalam kitab suci, dalam persatuan dengan Tuhan, dalam hidup doa, dan dalam gereja Katolik. Dan itulah Santo Justinus. Maka banyak sekali orang-orang Kristen yang kembali menjadi Katolik karena mereka belajar dari bapak-bapak gereja. Jadi para rasul adalah bapak rasul-rasul. Setelah para rasul kemudian para pengikut ajaran-ajaran yang mendengarkan para rasul ini. Itulah bapak gereja. Santo Justinus salah satunya. Ya, Santo Polikarpus. Ya, semoga Anda dan saya dan banyak orang mengenal Yesus, mencari Yesus di dalam gereja Katolik, karena itulah jawaban yang paling benar dalam perjalanan pencarian hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan terus-menerus menggerakkan Anda untuk selalu mencari Tuhan. Karena itulah jawaban dan kebahagiaan yang abadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.